pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Salam MNB Lover. Pada bagian yang ke-12 telah dikisahkan bahwa Pak Tua yang merasa heran, curiga dan penasaran terhadap Dewi Sumbi, Nini Pelet dan Raga yang berada di dalam kamar penginapannya. Dia lalu berusaha mengintai dari atas loteng kamar itu untuk melihat apa yang sebenarnya mereka lakukan di kamar. Pak Tua yang berada di atas lotengnya diketahui bahwa dia segera melihat kamar itu dari sebuah lubang yang terdapat di tempat itu. Nah, pendengar yang budiman, inilah bangkitnya mayat Nini Pelet bagian yang ke-13. Lubang di depan itu nampaknya cukup besar. Aku akan mengintai ke bawah kamar itu dan melalui lubang itu juga. Aku jadi penasaran apa yang mereka lakukan di bawah kamar itu. Aku akan menuju lubang itu. Perlahan-lahan dengan perasaan tegang, Pak Tua lalu merangkak-rangkak menuju ke arah lubang itu. Hingga akhirnya dia tiba di dekat lubang itu. Aku sudah tiba di dekat lubang ini. Aku harus hati-hati untuk tidak diketahui mereka. Kini aku akan melihat ke bawah kamar itu. Pak Tua mendongakkan kepalanya ke arah lubang itu. Mendadak dia terkejut karena nampak di kamar itu dia melihat 3 ekor makhluk siluman ular berkepala manusia tengah duduk saling berhadapan. Makhluk siluman ular? Walah, aneh. Ternyata mereka bertiga itu makhluk siluman ular berkepala manusia. Iya, itu. Pemuda itu pun berwujud ular berkepala manusia. Dan kemana Nyai Dewi Sumbi? Ya kok aneh. Kenapa yang ada hanya 2 orang? Nenek yang berwujud ular berkepala manusia. Waduh. Sebaiknya aku pergi dari tempat ini. Aku khawatir makhluk-makhluk siluman ular itu akan tahu bahwa aku mengintai mereka di atas loteng ini. Pak Tua lalu pergi dari tempat pengintaiannya karena dia khawatir akan diketahuinya. Sementara itu, di dalam kamar nampak Nini Pelet, Dewi Sumbi, dan Raga tengah berbicara. Rupanya orang itu takut aku ketahui. Dia pergi dari tempat pengintaiannya di atas langit kamar ini. Siapa yang Nini maksudkan orang yang mengintai di atas langit kamar ini? Benar, Nini. Apakah benar ada orang yang memperhatikan kita? Iya. Orang itu sejak mula curiga dan memperhatikan kita. Ketahuilah oleh kalian bahwa kalian tadi aku rubah dalam wujud siluman ular berkepala manusia. Nini telah merubah wujud kami. Tapi kenapa kami tidak merasa kalau kami tadi berubah wujud dalam makhluk siluman manusia? Benar, Nini. Kami tidak merasakan ada perubahan itu. Tentu kalian tidak merasakan. Karena aku hanya menyerupai wujud kalian seperti itu. Aku sengaja melakukan itu agar orang itu tidak mencurigai kita yang sebenarnya. Aku masih akan membuat bingung orang itu nantinya, agar dia tidak merasa curiga pada kita. Siapa sebenarnya orang itu, Nini? Pemilik tempat ini. Rupanya Pak Tua. Mau apa dia mengintai dan mencurigai aku? Jadi,
Nini melakukan itu hanya untuk mengelabui orang itu, agar dia bingung dan mengira kalau kita ini makhluk siluman. Iya. Dengan begitu, dia pasti tidak akan berani pada kita. Nah, ini yang harus kalian lakukan saat ini juga. Kalian harus berkeliling desa ini malam ini juga. Kalian intai setiap rumah penduduk yang memiliki anak gadis yang benar-benar masih belia. Biar sasaran yang akan kita lakukan untuk mendapatkan mereka menjadi mudah. Ingat, aku masih membutuhkan banyak gadis-gadis itu untuk aku jadikan kekuatan kita nantinya. Karena aku sudah merencanakan nantinya bahwa di puncak Gunung Kidul itu aku akan bangun sebuah istana siluman. Istana siluman? Kapan hal itu akan ini laksanakan? Pada saatnya kelak, jika musuh-musuhku sudah aku dapati. Nah, untuk itu kalian harus berusaha bisa mendapatkan gadis-gadis yang aku butuhkan sebanyak mungkin. Kini mulailah kalian lakukan tugas kalian. Baik, Nini. Dewi Sumbi dan Raga lalu keluar dari kamar itu. Keduanya akan segera melakukan tugas yang diperintahkan Nini Pelet. Sepi, Kakang. Barangkali Pak Tua itu sudah tidur. Ayo kita turun dari ruang atas ini, Kakang. Hati-hati, Dewi. Kakang, ada suara pintu dibuka. Itu pasti Pak Tua. Kita sembunyi, Kakang. Ayo cepat. Aku mendengar ada suara orang tadi. Iya, pasti ada orang. Aku akan memeriksa ruangan warungku itu. Sebaiknya lentera ini aku bawa saja. Iya, biar untuk penerangan. Soalnya di ruang sana itu gelap sekali. Loh, kenapa tempat ini nampak sepi? Tidak ada yang mencurigakan. Lah, tapi aneh. Rasanya tadi aku memang mendengar langkah kaki orang di tempat ini. Wah, mungkin tadi hanya perasaanku saja. Sebaiknya aku kembali ke kamarku. Pak Tua segera kembali ke kamarnya. Namun tiba-tiba, wah, pintu warungku ada yang membuka. Wah, aku melihat dua bayangan berkelebat menuju keluar. Itu pasti orang. Tapi lah kok aneh. Dari mana mereka bisa masuk? Sedang pintu itu ditutup rapat. Dan kenapa mereka bisa membuka pintu yang terkunci itu? Walah, jangan-jangan mereka makhluk siluman itu. Sebaiknya aku lihat saja ke kamar mereka. Mereka, waduh, membuatku jadi curiga dan penasaran. Pak Tua lalu kembali naik ke atas loteng kamar itu. Dia nampak masih penasaran dan curiga. Lalu tanpa pikir lagi, setelah dia tiba di atas, dia langsung melihat kamar itu dengan melalui lubang. Tapi apa yang dia lihat di kamar itu? Ibu, pagi-pagi udah poco-poco. Kok nggak ngajak-ngajak? Aduh, Pak, ini bukan poco-poco. Ibu gatel.
Hah? Gatal? Iya, Ibu gatal. Kena kutu air. Kutu air? Olesin dengan Kalpanax Cream. Loh, Kalpanax kan buat panu. Memang Kalpanax cair untuk panu. Tapi Kalpanax Cream, formula terbaru, ampuh dan cepat membasmi kutu air. Kalpanax Cream. Wah, Kalpanax Cream nggak panas, nggak lengket. Dan nggak bau, Bu. Loh, kok Bapak tahu? Minggu lalu habis berenang, Bapak kena kutu air juga. Berenang? Sama siapa, Pak? Ayo ngaku. Oleskan saja Kalpanax Cream. Kalpanax Cream, ampuh dan cepat basmi kutu air. Produksi Kalbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Mereka masih nampak bertiga. Dan aneh, mereka kini sudah berwujud manusia biasa lagi. Iya, itu nampak Dewi Sumbi. Mereka tengah tertidur pula sekali. Ini benar-benar aneh. Lalu siapa sebenarnya sosok bayangan yang aku lihat keluar itu tadi? Mana air itu, anak bandel? Ini airnya, Nek. Minumlah, mumpung masih hangat. Nenek rupanya tadi muntah darah. Iya, benar. Ini dadaku terasa sesak sekali. Aku terkena tendangan ini pelet itu. Untungnya kita cepat-cepat menghilang. Jadi nenek terkena tendangan orang itu? Iya, benar. Makanya aku cepat-cepat menampakkan diri waktu itu. Coba kalau tidak, aku bisa celaka. Iya, aku melihat nenek itu muncul tiba-tiba dan terjatuh di atas meja itu ketika berkelahi dengan orang itu. Nah, itulah. Karena saat itu aku tengah terkena tendangannya. Siapa sebenarnya orang itu, Nek? Nini Pelet. Dia itu sebenarnya dulu adalah temanku juga. Dia menjadi musuh denganku karena waktu itu aku secara tidak sengaja telah memberitahu tempat persembunyian suaminya yang bernama Ki Rempah Mayit. Nah, kepada si petapa sakti itu aku beritahu, sehingga Ki Rempah Mayit menjadi mati setelah sempat berkelahi dengan petapa sakti itu. Siapa petapa sakti itu? Dia adalah Ki Buyut Manguntapa. Dia itu orang bijak. Dia dulu dijuluki sebagai petapa sakti. Dia sering membantu orang yang tengah dalam kesusahan. Dia menghilang sejak dulu dan hingga kini belum diketahui nasibnya. Tapi rupanya Nini Pelet itu masih penasaran dengan dia. Makanya dia itu membangkitkan kembali jasadnya untuk membalas dendam dengan Ki Buyut Manguntapa. Jadi Nini Pelet itu sebenarnya sudah mati, Pak? Iya, benar. Dia sudah mati ratusan tahun yang lalu. Sejaman denganku juga. Sebenarnya pula dia itu berasal dari makhluk siluman ular penguasa Gunung Ciremai. Wah, luar biasa. Hanya untuk menuntut dendam, dia bisa bangkit kembali. Iya, benar. Dan aku pun sebenarnya sudah sekian lama baru saat ini bertemu dia kembali. Aku hanya tahu kalau semenjak hilangnya Nini Pelet itu karena kembali ke asalnya menjadi makhluk siluman ular yang menghuni Gunung Ciremai. Gunung Ciremai. Ya, gunung itu memang dikenal sangat berbahaya dan menakutkan sekali. Belum pernah ada orang yang berani datang ke sana. Anak bandel, berikan aku air itu cepat.
Iya, mari. Akhirnya berhasil keluar, Kakang. Ya, pemilik warung itu hampir-hampir mengetahui kita. Benar, Kakang. Kita jalannya biasa saja. Jangan menimbulkan kecurigaan penduduk. Iya. Lalu rumah yang mana dulu yang akan kita intai? Kita datang rumah penduduk yang ada di ujung perbatasan desa ini. Ya, mari kita menuju ke sana. Mari. Di sini, Kakang. Kita sudah sampai di dekat rumah yang kita tuju ini. Mari kita intai dalam rumah penduduk ini. Apakah rumah ini terdapat anak gadis atau tidak? Iya. Mari kita intai melalui celah-celah lubang bilik rumah itu. Mari. Kita hati-hati, Kakang. Rumah ini tidak nampak anak gadisnya, Kakang. Benar. Yang ada hanya beberapa orang anak kecil dan ibunya yang sedang hamil. Iya. Ayo kita pindah ke rumah yang lainnya, Kakang. Ayo. Penjo, pokoknya ini kita jaga harus selalu bersama-sama. Iya. Kita jangan berpencar-pencaran. Kita tetap bersatu, kita teguh. Kalau bercerai, kita kawin lagi. Itu salah kamu, Pak. Bercerai, kita kemana? Sudah. Kita bersama-sama, Yanjo ya. Ingat pokoknya, kita akan selalu menyatu. Di mana ada Penjo, di situ ada kita. Setia saja kamu. Loh, bukan gitu, Jo. Soalnya jangan terjadi apa-apa. Kau tidak tahu. Jadi kita kalau ketemu makhluk siluman ular itu lagi, ya biar kita pingsannya bareng-bareng lagi. Beres. Pokoknya itu bisa diatur. Iya. Setan kita. Ampun. Setan. Mana setan aja? Yang mana? Itu. Cepat. Di depan kita itu dong. Setan ya. Setan itu ada dua. Yang satu lagi. Satunya lagi. Jangan takut. Mereka menuju ke arah kita. Takut. Itu. Lihat. Setan itu makin dekat pada kita. Selamat malam, Bapak. Ampun. Sudah, saya ampun, setan. Jangan saya dimakan. Ampun. Berilah aku kesempatan hidup, setan. Jangan dimakan aku. Tolong. Tolong. Kakang, mereka berdua bersujud pada kita. Rupanya ketakutan. Kita dikira setan. Benar, Dewi. Mereka ketakutan. Kakang, lihatlah. Mereka nampak terkencing-kencing. Ya, mari kita tinggalkan mereka saja. Mari, Kakang.
sudah pergi. Tak masih nampak bersujud ketakutan. Ampun, Tan Setan. Ampun. Aku tidak akan memberi ampun, tahu. Malam ini kebetulan aku sedang lapar. Oh, harus aku makan, tapi harus aku panggang dulu. Aku bukan sate kambing. Jangan, Setan. Mana kamu, Jo? Bikin susah saja kamu. Setannya sudah pergi, kamu masih sujud ketakutan. Ayo kita jalan lagi. Ayo kita jalan. Dia pasti si Raka, pemuda gila yang menghilang itu. Kalau memang benar pemuda itu Raga, kejadiannya benar-benar aneh. Raga pemuda gila yang Kakang ceritakan itu? Iya, pemuda desa itu yang menghilang sejak lama. Tapi rasanya tidak mungkin. Pemuda itu nampak seperti orang terhormat. Ya, barangkali pemuda itu mirip dengan Raga. Anak muda sekarang tuh sukanya ngikutin tren terkini. Bagaimana dalam memilih obat sakit mah? Wes, kalau obat sakit mah yang paling ngetren pilihan gue nih. Proma, reaksinya cepat. Jadi pernah nih, pas mau sidang skripsi, tiba-tiba sakit mah gue kambuh. Tapi untung ada Proma, kerjanya wush, langsung ke pusat cuy. Tinggal kunyah, telan, plus. Hilang sakit mahnya, sidang skripsi beres. Proma, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsid, formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Emang deh, yang tapsu mantap buat sakit mah cuma Proma obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap, klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah sebenarnya yang mengetuk-ngetuk pintu rumah itu? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit kalpanak, dan obat sakit mah Proma di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.